Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al Rafiqada dengan NIM 1030123804046. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas CLO 4 untuk nomor 1 dan 2. Ini merupakan soal integral. Yang pertama, nomor 1, tentukan integral dari sin kuadrat 3x cos 3x dx. Nah, ini gampang. Bisa dilihat di sini ada cos, ada sin. Kita bisa menggunakan teknik substitusi dengan cara saya tulis dulu sin 3x sin 2 3x cos 3x dx. Kita dengan menggunakan teknik substitusi kita akan menggunakan angka tertinggi, ini sin kuadrat, untuk dijadikan u. Kita substitusikan nilai u, dan yang lain akan kita masukkan dalam dx, dan kita akan menurunkan du jadi du. Oke, yang pertama u adalah sin 3x. Nah, turunannya du per dx adalah turunan dari sin itu sendiri adalah cos 3x. Nah, ini sama saja dengan du sama dengan cos 3x dx. Nah, dari ini kita akan langsung mensubstitusinya ke dalam soal. Kita lihat sini sin, ini u akan menjadi kuadrat karena kita akan mengganti sin 3x dengan u. Jadi sama dengan integral u kuadrat. Nah, sedangkan du sendiri adalah cos 3x dx. Jadi kita akan mengganti cos 3x dx dengan du. Nah, setelah ini barulah kita dapat mengintegralkan integran ini. Jadi ini adalah dengan sifat yaitu 1 per n plus 1 x n plus 1. Kita bisa dapatkan 1 per, ini karena yang 2, n-nya 2, jadi 2 tambah 1, 3 u pangkat 3 plus c. Nah, di sini kita bisa membalikkan lagi, mensubstitusikan lagi u menjadi sin 3x sama dengan 1 per 3 sin pangkat 3 3x x plus c. Nah, sudah selesai untuk nomor 1, yaitu hasilnya sepertiga sin pangkat 3 3x plus c. C akan bisa bernilai apa saja, bernilai nilai apapun asalkan dia konstanta. Baik, untuk soal nomor 2, saya akan menggunakan ini, tambahkan di kursornya. Kita akan menggunakan gambaran ini untuk menjadi patokan nomor 2. Jadi nomor 2,
Nomor 2, itu kita harus menggambarkan dan hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 3X, garis Y sama dengan sepertiga X, dan garis X tambah Y sama dengan 4. Dan X tambah Y sama dengan 4 bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 4 min X. Nah, baiklah. Untuk gambaran seperti ini, garis yang merah adalah garis untuk Y sama dengan 3X. Untuk garis yang hijau itu adalah Y sama dengan 4 min X. Dan garis yang biru adalah untuk Y sama dengan sepertiga X. 1/3X. Nah, sebenarnya dengan melihat gambar kita sudah tahu bahwa titik mana yang dapat memotong gambar ini, yaitu yang kan kita bisa mengetahui luas dari grafik ini adalah ini. Nah, kita ingin mencari tahu bagaimana cara mengetahui luasnya. Yang pertama, kita dapat cari titik potong setiap garis ini. Kalau misalnya Anda tidak mempunyai gambar atau tidak membuat gambar, Anda bisa mencari titik potong terlebih dahulu. Tapi jika baik, saya akan melakukannya juga untuk mencari titik potong dengan perhitungan. Jadi pertama kita harus menyatakan fungsi ini. Misalkan untuk 3X ini adalah fx, untuk sepertiga X adalah gx, dan untuk 4 min X adalah hx. Kalau kita misalkan, kita harus cari titik potong fx titik potong fx dan gx, yaitu titik di mana mereka akan saling bertemu. Dengan cara kita harus menyamakan fx dan gx, yaitu 3x. 3x sama dengan x per 3. X per 3 sama sepertiga X itu sama nilainya. Nah, di sini kita dapat mengalihkan 3 untuk mengalihkan 3 dari ruas kanan ke dan mengalihkan 3 di ruas kiri untuk jadikan untuk memindahkan si 3 ini dari ruas kanan dan ruas kiri ke ruas kiri dengan mengalihnya di kedua ruas. Jadi ketika dikali, hasil adalah 9x sama dengan x. Ini kita harus mengurangkan untuk memindahkan nilai x ini ke sini. Kita harus mengurangkan x ini. Jadi dikurang x jadi hasilnya 9x min x sama dengan 0. Kita bisa lihat ini jadi 8x sama dengan 0, dan ketika kita bagi ini tetap 0, nilainya 0, jadi x sama dengan 0. Jadi fx dan gx itu memotong pada titik x sama dengan 0 di sini. Di sini dia memotong. Nah, bagaimana dengan titik potong lain? Untuk mencari titik potong fx dan hx, fx dan
Hx, kita bisa menggunakan resep yang sama, algoritma yang sama, yaitu menyamakan kedua fungsi. 3x sama dengan 4 min x. Di sini kita bisa menambahkan x positif pada ruas kanan supaya dia berpindah ke ruas kiri. Jadi kita tambahkan x di sini, jadi 4x sama dengan 4. Di sini kita dapat menggunakan 4 dengan negatif 4, jadi 4x min 4 sama dengan 0. Di sini kita bisa mengeluarkan 4, nilai 4 supaya ini punya nilai sendiri, jadi 4x min 1 sama dengan 0. Nah, karena ini merupakan konstanta, gitu bisa kita abaikan. Lalu kita akan menggunakan ini sebagai titik potongnya, yaitu x sama dengan 1. Dan untuk yang terakhir berarti titik potong fx gx terhadap hx. Titik potong gx hx. Nah, x per 3 sama dengan 4 min x. Kita akan ruaskan 3 ini dengan mengalihkan 3 di sini. Kita mengalihkan 3 di sini, jadi x sama dengan 3 4 min x, atau kalau susah dibaca kita bisa memindahkan masing-masing. Jadi 3 4 min x sama dengan x, ini kita kali jadi 12 min 3x sama dengan x. Kita dapat mengurangkan ini pada ruas kanan dan ruas kiri, jadi 12 min 4x sama dengan 0. Kita dapat mengeluarkan 4, hasilnya akan menjadi 3 min x sama dengan 0. X itu sama dengan 3, x sama dengan 1 di sini, dan x sama dengan 3 di sini. Berarti kita sudah menemukan titik potongnya. Baik, ini akan diperpanjang lagi. Akan diperpanjang lagi supaya muat. Nah, setelah mendapatkan titik potong, kita bisa mencari luasnya, yaitu luas ini kita dapat bagi jadi seperti ini, dibagi pada titik ini untuk mencari ruas ini, yang dimana memotong pada fx dan gx, dan di sini. Jadi bisa kita bagi dua. Pertama kita akan mencari terlebih dahulu untuk luas irisan yang pertama, yang sebelah kiri. Luas irisan 1. Jadi cari luas irisan 1 adalah delta A1 itu kurang lebih dia mendekati 3x min x per 3, sedangkan untuk luas irisan 2
itu delta A2 itu kurang lebih 4 min X kurangkan dengan X per 3. Nah, ini bisa langsung kita hitung sebenarnya supaya memudahkan sebenarnya tidak dihitung juga tidak masalah. Kita tidak akan menghitungnya. Lalu setelah kita mengetahui luas irisannya, seperti apa sih fungsi yang akan mengiris itu, kita dapat mencari luas daerahnya. Jadi luas daerah 1, kita akan mengintegralkan si A1. A1 sama dengan integral. Nah, titik potong ini dapat kita gunakan atau kita bisa merujuk pada gambar. Dapat dilihat untuk luas irisan 1 itu dimulai dari titik 0, X sama 0, dan berakhir di X sama dengan 1. Nah, di sini batasnya kita dapat tentukan 0 sampai dengan 1. Dan memakai 3X min X per 3 dx. Ini sebenarnya ada kurung, nah seperti ini. Baik, setelah itu untuk dihitung ya seperti itu. Kita bisa langsung mengintegralkan dia jadi seperti, atau bahkan kita dapat mengintegralkan satu persatu gitu. Jadi yang ini dan ini kita pisah, atau gabung saja bisa sebenarnya. Jadi kalau digabung kita harus mengetahui berarti 3 2 seper 3 pangkat 2. Baik, ini lebih baik kita pisah. 0, 1, 3x dikurang dengan integral 0 sampai dengan 1 x per 3. Ini dx, di sini dx, ini dx. Sini karena nilai 0 kita bisa baikkan, tapi untuk bentuk integralnya sendiri 3x 3/2 ya, oke sama. Ini bisa dikeluarkan berarti jadi 3 kali 1/2 x kuadrat dari 0 sampai 1 dikurang dengan ini bisa dipisah juga sebenarnya, jadi 1/3 dikali dengan 1/2 x kuadrat. Nah, seperti ini. Ini akan menjadi 3/2 x kuadrat 0 sampai dengan 1, dan ini jadi 1/6 x kuadrat dari 0 sampai 1. Kita langsung substitusi saja karena ini 0, berarti kita bisa bayarkan nilainya yang 0. Kita 1, di sini akan mendapatkan 1 kuadrat 1, jadi hasilnya 3/2 dikurang dengan 1/6. Untuk lebih sederhananya lagi, 3/2 itu kalau kita kali dengan 3 jadi 1/6, dan atasnya juga jadi
39/6, ya kan, kurang 1/6 sama dengan hasilnya 8/6 atau 4/3. Nah, untuk luas pertama sudah ketemu. Untuk luas kedua, ini ke sini. Nah, setelah kita menemukan luas daerah 1 dan luas daerah 2, kita dapat menambahkannya secara matematis untuk mendapatkan luas integralnya. Oke, untuk yang kedua itu adalah A2 sama dengan integral. Nah, untuk yang irisan kedua itu mulai dari 1 sampai 3. Sini 1, 3, 4 min X per 3 dx. Sama seperti yang luas daerah 1, ini juga dapat dipisah menjadi 1 sampai dengan 3, 4 min X dx dikurang dengan X per 3. Aduh. Oh, baik, salah. Kita akan hapus. X dx kurang 1 sampai 3 X per 3 dx. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa sih bisa dikurang? Karena kita ingin mencari luas antara garis ini dan ini. Nah, ketika kalau kita tambah berarti kita akan mencari luas yang di bawah garis. Misalkan untuk GX dan HX. Ini kan yang ingin kita cari adalah yang bagian sini. Bagian sini, bukan bagian sini. Jadi harus kita kurangkan gitu. Karena kita nggak ingin menghitung luas yang di bawah garis GX. Fungsi GX itu oke. Oke, lanjut. Di sini langsung bisa kita integralkan menjadi, oke, baik, kita perluas dulu bawahnya. Ini kalau kita integralkan menjadi 4x min ini jadi setengah x kuadrat 1 sampai 3. Untuk yang sebelah min itu seperti ini juga sih bentuknya. Ini bisa kita keluarkan terlebih dahulu, jadi 1/3 kali 1/2 x kuadrat dari dengan batas 1 sampai dengan 3. Nah, di sini kita bisa mencari yang nilai ini ketika dia 1 dan 3 itu dapat kita kurangkan 3 dengan dikurang 1 ketika dia 3 dengan 1 gitu. Oke, lalu dikurangkan sebelah sini. Oke, yang pertama kita akan buat batas dulu dengan sebelah sini sama dengan sini
Langsung kita substitusikan saja, 4 kali 3 min 3 kuadrat adalah 9 per 2. Dikurang dengan 1 gitu, 1, 4 dikurang dengan setengah. Kurang lagi untuk yang sebelah sini juga gitu kan. Ini 1/6, ketika 3 berarti 1/6 kali 9 dikurang dengan 1/6. Oke, setelah kita mendapatkan ini, kita bisa hitung 24 per ini kan minus 9/2 minus 7, berarti kita bisa mendapatkan minus 16, ya minus itu. Kita bisa dapatkan minus 16/2. Nah, baik, minus 16/2. Sini 24/2. Di sini kita akan dapatkan hasil 8/6. Nah, 16, 24 kurang 16 yaitu dikurang 10, 14, 8. Jadi 8/2 dikurang 8/6. Kita kalikan 3, maka kalau kita kalikan 3 untuk menyamakan penyebut, sini juga kalikan 3, berarti 6 min 8, 3 kali 8 kali 3 itu 24. Jadi sisanya 16. Oke, 8/3, ya 16/6. Nah, di sini 16/6. Dapatkan 16/6. Sini kalau kali 2 jadi kali 2 6 kali 2 8 tambah 16/6. 8 tambah 16 itu 24. 24/6 sama dengan 4. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Itu kita akan dapat 4 untuk mencari hasilnya 4 untuk luas dari grafis ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.